negara ini menuju kemajuan atau kehancuran. Satu dulu. Kalau menuju kehancuran, jangan pilih yang di situ ada kelompok yang pernah berkuasa selama 10 tahun. Sekarang saya tanya siapa yang bangun sistem di 3 yang ada nih, nggak ada. Saya kagum sama Pak Prabowo tapi juga nggak memberhalakan beliau lah. Halo, saya Hadi Suprapto, pemimpin redaksi harianhaluan.com. Kita masih berbincang di Lintas Suara yang menyuarakan anak-anak muda di Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu dari Dewan Pakar TKN, Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, dengan Muhammad Sirot. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke Kebun Kacang. Sama-sama Mas Adi. Menyempatkan diri di tengah kesibukannya jadi tim TKN. Harus diakui sekarang sibuk. Jadi mohon maaf ini mengganggu waktunya. Enggak. Senang-senang aja diajak media ini. Muhammad Sirot. Ini namanya jarang muncul di politik. Nama unik. Tapi Iya. nama unik. Kalau dulu kan nggak ada di politik Mas ya? nggak ada kecuali PBNU. Saya Dagil Sirot. Pak Yai. Ya. Beliau. Betul. Nah, ini jarang muncul di publik, tiba-tiba masuk dalam deretan Dewan Pakar. Dewan Pakar. Gimana ceritanya itu, Bang? Boleh cerita sedikit? Ya memang panjang sih, kan saya memang Prabowo banget lah 2014. Enggak 2012 Pak Jokowi dulu Jokowi Ahok saya dukung kan. Oh, DKI. Ikut-ikutan apa? Dulu ada senior bikin Jasmev tuh ya, saya ikutan. Habis itu saya taruhan dulu nih, boleh ya cerita? Taruhan dengan Pak Franky Sibarani. Saya mantan ketua DPK PKPM, ya, itu betul. dulu saya sekjennya beliau di Himpunan Alumni Fateta IPB, Himpunan Alumni Fakultas ya. Jadi saya saking percaya Pak Jokowi ini nggak ninggalin DKI lah, gitu. Karena saya yakin bahwa beliau ini orang yang sangat persisten, mampu melakukan aksi yang sistemik, gitu. Dengan terjun ke gorong-gorong itu kan. Karena betul. DKI itu akan selesai masalah penurunan muka air tanah itu kalau kita pakai sistem ducting. Dan saya sangat gembira pada waktu itu. Jadi saya taruhan bakso tuh dulu. Pak Franky saya kalah. Kalahnya karena? Ya karena Pak Jokowi maju ternyata kan. Oh, jadi taruhannya kalau meninggalkan. Tahun ke-7 toh. Oh, ya. Karena kita anggap harus 10 tahun nih gitu kan. Ya karena sakingnya. Nah, pada waktu itu Pak Prabowo maju 2014, saya dukung Pak Prabowo. Disitulah mulai orang-orang di sekitar Pak Prabowo ini melihat saya mungkin ya. Jadi saya ketemu dengan Bang Fadlizon, datang ke Hambalang, ya etc. lah. Singkat cerita ya 2019 setelah Prabowo Hatta, 2014-2019 saya juga dukung Bang Sandi. 2014 tetap dukung Prabowo. Prabowo Hatta kan. Oh iya. Nah, 2019 Bang Sandi lah, saya di situ ketemu teman-teman di HIPMI. Nah, disitulah kenal namanya Angga Wira, ya kan, kenal namanya Erik Hidayat, ya kan. Saya kenal senior-senior HIPMI, wah ini keren nih. Jadi masuk HIPMI-nya malah belakangan. Belakangan, saya 36 tahun Mas usia di HIPMI, masuk HIPMI nyaris kedaluarsa. Nyaris kedaluarsa. Jadi ada istilah di angkatan 2016 waktu saya masuk itu 3T. Apa itu? Tahu-tahu tua. Dan yang ngomong anak kecil lagi. Iya. Jadi kita punya klub namanya Tahu-tahu tua. Ya isinya nggak jelas lah isinya, tapi pokoknya tahu-tahu tua. Gitu kira-kira gitu ya. Jadi memang pengagum Prabowo saya gitu. Oh gitu. Di TKN bidang pengelolaan air. Saya diminta karena saya memang 15 tahun di dunia water, saya mendirikan satu asosiasi air, Indonesian Water Association. Dan saya juga punya 2 perusahaan water. Ya saya pegang air aja tuh. Jadi task force air saya yang pegang. Nah tapi karena saya 7 tahun berbisnis dan sering ngajar entrepreneurs, bikin buku kewirausahaan ya bolehlah ngajar apa, kalau debat-debat masalah kewirausahaan bolehlah Sirot. Ada isu apa soal air yang disampaikan ke tim
ada kesampaikan ke Prabowo atau Gibran? Yang paling menarik itu Pak Prabowo menggunakan istilah swasembada air. Oke. Sebagaimana swasembada pangan dan swasembada energi. Di dunia air itu nggak dikenal, Mas. Kita biasanya pakainya ketersediaan dan kemudahan akses. Kenapa ada swasembada? Nah itu istilahnya beliau, itu saya debat juga di Dewan Pakar itu saya debat juga itu. Terus tapi kemudian saya memahami istilah swasembada air pangan energi ini sebenarnya sudah ada para pakar mungkin 3 tahunan yang lalu ya. Namanya Nexus Views, Food Energy Water System. Itu metode pertahanan memang, bukan cuman parsial di soal pangan, di soal air. Jadi parsial ya. Ini sebuah siklus kekuatan sebuah negara. Bila mana negara itu dia air, energi dan pangannya kuat dan itu dalam sebuah nexus, sebuah satu keterikatan lingkaran ya, maka negara itu dianggap negara yang berdaulat gitu. Nah, itu gitu yang diambil Pak Prabowo. Jadi ya saya jadi pengen S2 di Unhan ini kalau kayak gini nih. Karena ini seru nih kan buat saya yang partial thinking ini ya, pelaku air menurut saya ini systemic approach yang menurut saya ini keren gitu. Menurut saya bagus lah gitu. Sebenarnya untuk masalah air ada masalah apa sih yang paling panjang, Bos? Ya, untuk sekedar di programnya Pak Prabowo. Saya buat awam aja ya. Artinya kan kita punya 13.000 pulau. Ya. Ada mungkin sekitar yang besar-besar kan bisa disebut ya. Nah, terus di situ ada disparitas SDM, terus ada pengelolaan air ini oleh PDAM. Betul. Yang mana itu 400 PDAM ini katakanlah 300 itu dikelola oleh kota kabupaten, ya kan. Jadi masalah karir teman-teman di PDAM juga nggak kayak di PLN lah ya. Dia bisa ke pusat kalau jago-jago. Kalau di PDAM ini enggak. Dia di kota situ aja atau di kabupaten itu satu ya. Terus yang kedua masalah regulasi. Kita ini bukan negara jajahan Inggris. Yang mana standarnya langsung pakai British Standard atau European Nominee ya. Kita ini kadang-kadang ikut JIS. Kadang-kadang kalau engineer Amerika dia gitu American Water Works Association AWA gitu ya. Jadi baru sekarang kita ngikutin British Standard ya sama European Nominee gitu. Jadi karena memang industri yang di Cina sebenarnya dia ngikutin ke Eropa, akhirnya barang-barang dari sana masuk ke kita ya kayak gitu. Jadi agak berat ya dari industrinya itu menurut saya dari situ. Terus yang kedua kita itu juga problem di logistik. Sehingga kalau mau bikin air kapasitas besar ya, misalnya yang 200 liter per detik ke atas itu sulit sekali. Apalagi yang punya kadang-kadang kota kabupaten yang mana bupatinya, wali kotanya nggak concern terhadap membangun itu. Jadi kadang-kadang juga kalau maju pilkada mohon maaf ya, kadang-kadang diturunin harganya gitu. Padahal harga keekonomiannya misalnya di 3.000 sampai 4.000 rupiah per meter kubik, dia jebolin sampai 2.000 atau digratisin. Akhirnya kan PDAM-nya merana gitu. Habis itu tinggal. Nah itu banyak hal yang menurut saya sistemik ya. Tapi ya sebagai kalangan swasta saya tetap berbuat ya. Jadi saya juga bikin satu terobosan-terobosan yang di lingkup saya sendiri lah. Kalau ngurusin negara kan susah ya. Jadi kadang-kadang saya diminta nge-training beberapa PDAM. PDAM Palembang, salah satu PDAM tertua itu saya pernah 2 hari training. Kalangan teknisnya sampai ke beberapa top level manajemennya. Saya juga pernah salah satu direktur PDAM jadi in-house gitu, cuman pakai Zoom karena waktu COVID ya. Mungkin bulan-bulan depan juga mungkin mau dianggarkan juga untuk saya beberapa. Udah biasa sih saya nge-training teman-teman PDAM, terutama direksinya ya. Gitu. Jadi abang betul-betul masuk TKN karena profesi, karena usahanya ya? Mungkin di atas ngelihat saya cukup punya ketelatenan lah di bidang itu gitu. Mungkin ya, tapi saya nggak tahu lah itu. Biarkan mereka yang punya logika sendiri lah. Gitu Mas. Lalu ke depan kira-kira kalau yang ditawarkan itu kan tadi kan problem-problemnya macam-macam. Kalau yang ditawarkan turunan dari swasembada air tadi, saya sebagai orang awam itu masih belum paham juga swasembada air yang disampaikan Pak Prabowo kayak gitu. Simpelnya seperti apa sih simpelnya? Gini, misalnya NTT, katakanlah
di Tambua ya. Saya pernah kirim unit water treatment saya ke NTT itu. Ada satu teman-teman yang bekerja di unit-unit suburban gitu ya, kayak LSM lah. Jadi itu nggak ada air dan kualitasnya buruk. Maka mereka bikin sumur. Water treatment itu. Water treatment dan sumurnya. Jadi airnya ada baru di treatment dong. Kalau saya kan ahli air praktisi air yang kalau airnya udah ada. Problemnya airnya nggak ada. Nah Pak Prabowo itu melakukan di Kemenhan ya dengan di Universitas Pertahanan. Dia beberapa titik kayak di Maluku, di NTT, dia bikin titik-titik itu di desa-desa, misalnya desa Moa ya di NTT. Air harus ada dulu. Yang kerja di sana itu orang-orang yang terlatih secara militer juga Mas. Jadi memang pedalaman, dia ngerti sosiologi pedesaan. Ngeri loh orang-orang ini. Jadi ini menurut saya satu bentuk kecerdasan global, tapi jadi kearifan lokal di-combine sama beliau nih. Jadi itu titik-titik itu jadi swasembada air. Dia nggak perlu pakai pipe treated water ya. Karena mahal ya kan. PDAM-nya tahu lah PDAM. Ya, dari 400 ada yang sakit, ada yang macam-macam lah. Dan ada yang masih disubsidi oleh PUPR ya. Nah, jadi belum sepenuhnya oleh kota kabupaten dipegang. Lah kan lama bos, air butuh. Nah beliau melakukan itu. Itu saat beliau jadi Kemenhan dan beliau mengendalikan Universitas Pertahanan. Bayangkan kalau jadi presiden. Saya nggak usah bahas. betul. Gitu aja lah. Itu yang dimaksud dengan itu dimaksud swasembada air. Jadi jangan sampai air di situ tergantung dari nunggu dari kota lain atau nunggu misalnya import ya, amit-amit ya, daerah perbatasan kan ngeri banget bos. Betul. Singapura itu import dari Malaysia. Bukan ngolah dari air laut. Kurang dan mahal. Kan kalau 10 tahun 15 tahun yang lalu itu kira-kira 5 kali 6 kali lipat. Kalau kita pakai seawater RO, desalinasi air laut dengan kita konversi dari air sungai. Lebih baik import. Sekarang ya mungkin lebih mahal lagi ya. Gitu. Kira-kira segitulah. Kita punya yang kayak gitu tuh di Mandalika. Saya pernah ketemu tuh investornya. Kantornya di sini di Tamrin. Saya pernah diminta untuk masuk ke perusahaan dia, tapi saya gak mau karena saya udah punya perusahaan sendiri. Jadi dia bikin 7 MLD. 7 MLD itu 7 juta liter per hari. Yang terbangun udah 1 juta. Jadi 6 itu masih janji-janji itu, belum jadi. Dia ngolah dari laut. Dan mereka untuk pasar Indonesia. Untuk Mandalika itu yang dipakai itu yang bikin itu dari air laut murni karena nggak cukup. Kalau air tanah kan takutnya ya kayak Jakarta ini kebanyakan air tanah bahaya juga kan, intrusi, abrasi segala macam lah gitu. Udah hebat Mas negara kita ini sebenarnya kalau B2B, kalau swasta. Ya betul. Gitu loh. Ya, baik. Lalu sebentar kita minum dulu. Aku ikut minum juga. Bismillah. Nah ini itu kan kalau ngomongin TKN ya. Tadi secara sedikit sudah bicara soal bisnis. Kalau saya baca-baca itu abang ini bukan dari orang yang kaya raya yang nerusin bisnis orang tuanya. Itu betul nggak sih? Ya. Saya generasi pertama sih pebisnis. Tapi nggak sih, ibu saya pebisnis cuman UKM banget lah. Terpaksa berbisnis karena kan janda. Jadi bapak meninggal? Bapak meninggal usia 43. Oh masih muda banget. Masih muda banget. Saya SMA kelas 2 waktu itu. Bapak nggak ada. Itu yang bikin tough. Iya alhamdulillah dipilih Tuhan untuk jalan seperti itu. Jadi mau nggak mau ya. Tapi saya kira banyak lah orang kayak gitu. Ya, Bang Bahlil kan banyak. Ya. Maksudnya menurut saya biasa aja. Udah nggak ada beda lah antara sabar sama syukur. Nikmatin aja. Sekarang malah kita takut nih kan karena takut lupa gitu kan. Ya. Itu bangun bisnisnya emang langsung ke air itu. Ya memang saya kan dulu banyak kerja di situ. Memang pernah kerja di perusahaan water treatment 3 tahun. Alhamdulillah jadi sales terbaik waktu itu. Terus saya pindah perusahaan global, pabrikan valve asal Denmark. Dia punya 36 pabrik. Saya kerja buat pabrik yang di Malaysia untuk market Indonesia, jadi perwakilan asing. Oh, oke. Gaji saya 5 kali naik Mas. Itu. Dan pada waktu itu 2 tahun ngumpulin modal. Iya, kebeli mobil, mulai berani-berani macam-macam lah gitu kan, karena bagus. Cuman kan mindset saya pada waktu itu SMA kelas 2 itu saya sudah memang harus jadi pengusaha.
Oh, jadi dari SMA kelas 2 saya udah mulai milih. oh, nggak kepengen jadi apa gitu. Enggak. Sebenarnya saya tuh didesain sama orang tua itu ke IPB karena bapak saya kan di Perkebunan Nusantara tuh. Oh. Harusnya kan masuk ke PTP 12 Nerusin. itu yang di daerah apa Ya. di Bandung tuh ya. Cuman saya ngeliat enggak lah gua gitu. Jadi karyawan terukur ya. Ya bukan, maksud saya tahu loh, saya kan pernah di Kalimantan 10 tahun. Kakek saya juga orang perkebunan. Paman-paman saya kan orang PT Pos, orang PRUMK, PJK. Kakek saya itu, Pak saya itu namanya Jumya itu dulu, dia tuh kepala stasiunnya kereta api Padalarang. Jadi memang kita pegawai BUMN semua, bapak-bapak. Jadi saya tuh gitu-gitu aja, nggak seru menurut saya hidup saya. Darah BUMN ya. Ya menurut saya nggak seru. Kalau saya jadi karyawan tuh saya nggak seru karena saya tahu cara mainnya, cara untuk kita karir gimana. Jadi saya tahu bapak saya tuh menderita juga dulu. Tuh. Ya udah saya tulis tapi jangan di podcast sini lah. Gitu. Oke. Dan itu mulai usaha tahun 2000? Sebenarnya saya sudah mengasah entrepreneurship itu sejak SMP kan. SMP itu saya udah dagang es mambu itu. Karena bapak sakit kan, saya es mambu itu saya taruh di warung ya. Bikinan ibu. Bikinan ibu dari kulkas yang freezer yang cuma segede gini kecil ya. Jadi terus saya pulang konsinyasi ya, saya taruh pulang sekolah saya ambil sekalian saya collection uangnya, saya store ke mama dan nggak pernah saya orang sana tuh bilang Uniko usaha nipu kolot. Jadi nyatu tuh nggak pernah saya. Benar-benar saya jujur. Hah? Tinggal di mana? Di Purwakarta di Campaka ya, Kecamatan Campaka. Oh, Campaka. Kampung banget. Daerahnya Kang Demul. betul. Campaka. Saya kagum sama Kang Demul sekarang. Nah, SMA saya pilih SMA yang agak dekat dengan rumah. Walaupun saya ke SMA yang paling jauh yang nomor satunya saya bisa. Karena name saya cukup bagus. Cuman saya pilihan karena saya nggak tega sama mama kan. Saya di situ dagang juga, dagang buku. Nah saya tuh seneng baca. Gimana caranya saya baca buku gratis? Oh. Saya pegang keagenan di Pasar Bo ada Arab itu ya, dia jualan penerbit buku-buku Islam saya baca. Nah guru-guru saya mungkin sudah almarhum ya di situ, yang seneng jadi khotib. Saya kebetulan di masjid sekolah juga saya jadi salah satu pimpinannya lah gitu. Jadi saya kan ngakali gitu. Jadi enak kan ke guru-guru saya yang suka jadi khotib ini juga gampang. Mereka beli. Kadang-kadang saya mikir sekarang nih jangan-jangan mereka beli itu nggak butuh sebenarnya. Kadang-kadang karena kasihan aja. Gitu mas ceritanya. Jadi memang seneng nyambi. Ya sampai ke bawah kuliah di IPB itu saya 7 tahun, hampir 7 tahun, hampir di Dewo saya. Karena jagain 3 warnet. Paripurna. Iya jagain 3 warnet mas, translate bahasa Inggris gitu. Nah terakhir ini cilakannya seneng main game Counter Strike gitu. Dan seneng hibur adik-adik yang seneng main itu kan sampai malam-malam. Ya pada waktu itu bosnya 200-300 ribu sebulan itu udah cukup. Saya nggak dibiayain mama kan. Tidurnya kita ke kosan temen jadi PGT istilahnya. Apa itu? Penghuni gelap tetap. Kita cuman bayarin makan apa tapi nggak bayar bulanan. Ya kayak gitulah. Sampai saya akhirnya sadar bahwa kuliah ini nggak usah serius, skripsi itu nggak usah serius. Yang penting lulus aja udah. Karena pembelajaran berikutnya kan setelah lulus ya. Gitu. Ya, tapi udah buang-buang waktu 3 tahun ya sayang juga ya. Iya. 7 tahun. Dan itu 3 tahun kalau teman-teman yang langsung lulus mungkin udah macam-macam mas. Ya, betul. Teman saya rata-rata di middle management, top management sekarang umur 45 kan 45-44 itu sudah ya ada yang di perusahaan MNC gitu. Karena abang lebih ini udah nyalip yang lain. Iya. Oh sekarang iya, tapi kan ini juga kita nggak tahu ya qadarullah ya. Kita nggak tahu nasib. Ya saya nikmatin aja sih. Tadi konsepnya kan mau syukur sabar sama aja. Iya toh. Iya toh sama aja. Masing-masing punya challenging masing-masing kalau menurut saya. Kita ngalir aja lah gitu. Jadi wayangnya Tuhan lah. Itu aja. Nah terus bisnis di water treatment itu di Indonesia sudah banyak belum sih pelakunya? Banyak banget. Oh belum Banyak banget yang skalanya UKM, yang skalanya mau trading aja. Ada yang pakai engineering, apakah di aplikator. Itu banyak banget.
itu beda dengan air kemasan ya, beda. Itu AMDK. Oh beda lagi. Kalau AMDK kan dia skalanya korporasi ya. Jadi dia punya karyawan, dia punya mesin. Kalau water treatment itu lebih. Kalau water treatment kita kayak yang masang mesinnya AMDK gitu loh. Oh, oke. Kita by project. Kadang-kadang jadi konsultannya teman-teman misalnya mau bikin air minum di mana. Kan banyak tuh yang lokal-lokal. Betul. Di Lampung kan merek-merek lokal. Betul. Nah, itu yang bikin ya kita juga. Gitu. Kita kebetulan saya di Fakultas Teknik Pertanian alumni, jadi banyak senior-senior saya itu yang teknik pangan ya. Jadi saya tahu yang packaging itu, yang masang-masang begini tahu lah. Gitu kan, ukuran 600, 300, 200 yang pack. Kayak gitu tahu kita teknik-tekniknya karena teman-teman kita juga yang punya pabrik-pabrik itu, senior-senior ya terutama ya, dari GAPMI ya. Tuh, kita paham lah. Jadi ya kalau buat air ya agak sederhana sedikit lah dibanding yang beverage bos. Ilmu kita nggak canggih-canggih amat gitu. Dulu di IPB teknik pangan juga, bukan? Dulu namanya teknologi industri pertanian, sekarang teknik industri pertanian. Sekarang gelarnya ST. Dulu STP, sarjana tanpa pendamping. Alias jomblo. Tapi senior kita tapi hebat loh. Kenapa? Said Didu, itu senior kita loh. Said Didu tuh S1-nya TIN, S2-nya TIP, S3-nya TIP. Ketum PI kan dulu kan. Saya tahu Said Didu dari IPB. Almarhum Handri General Electric, Handri GE, Handri Santiago yang kemarin meninggal. Ya, itu betul. Angkatan 23 atau 25 kalau IPB ya. Ya beda-beda 6-7 tahun lah sama saya, Bang Handri. Dan di dunia media juga banyak itu. Alex Denny itu pakar human resource, ya pemikir. Saya kemarin satu dewan pakar karena ada yang lebih jago, kita belajar birokrasi ke dia, reformasi birokrasi. Ada Teh Kiki Yuliati, beda berapa tahun sama saya ya? 15 tahunan. Dia itu dirjen vokasi sekarang. Banyak Pak. Cuman ya IPB begitu, kadang-kadang harus sukses harus ninggalin IPB-nya. IPB-nya jangan kelihatan gitu biar sukses. Beda kalau Iluni, UI, ITB tuh, itu ITB, UI. Kalau kita tuh kalau bisa dibuang jauh deh IPB-nya dulu karena orang image-nya pertanian itu loh. Itu Mas. Tuh. Tapi kan sekarang kan IPB doang. Ya IPB University. Oh itu Pak Rektor hebat emang, brandingnya jago. IPB University kan sekarang itu. Di branding lebih menjual lah gitu. Kalau BUMN kayak Antam. Dulu kan Aneka Tambang. Sekarang Antam aja. Antam aja ya karena semuanya dirambah sama dia. Ya sama Starbucks kan. Ya kan Starbucks Coffee dihilangin dan Dunkin Donatnya dihilangin toh. Ya, melebar. Emang harus melebar sekarang ini kalau enggak. Ya termasuk Mandiri sih. Mandiri juga. Banknya dihilangin. Waduh ini kalau iklan udah berapa nih podcastnya nih. Luar biasa. Kita suara. Kalau di TKN itu komposisinya antara yang profesional sama yang ini kalau saya tuh kombinasi antara ahli, artinya mereka punya gelar yang memang terkait dengan bidang kepakarannya. Yang kedua tuh praktisi ahli gitu. Jadi dia praktisi, mungkin ada ya gelarnya saya lihat nggak ada yang gelarnya minimal S1 kayak saya itu, saya S1 lah. Tapi kan saya punya rekam jejak dan kekuatan di industri yang saya tekuni. Biasanya itu. Jadi saya sebutnya minimal praktisi ahli lah. Kalau enggak ya ahli banget, expert gitu. Kalau expert banget juga kadang-kadang kan susah juga Mas. Yang punya kan universitas. Ya betul. Universitas kan nggak boleh mereka begitu kan. Betul. Jadi sulit juga ya maksudnya di dunia politik ini ya. Mungkin kita yang datang ke mereka belajar nulis-nulis gitu. Padahal sebenarnya mereka di belakang kita ya. Tapi mungkin mereka juga masukin ke tim ses lain kali ya. Karena pakar-pakar ini kan ya memang kalau dibilang nih intelektual ini kan orang yang berdiri di pundak raksasa lah. Betul. Ya kan raksasa ini penguasanya tapi mereka yang nunjukin arah ke sono gitu. Gitu. Para intelektual ini orang-orang yang menurut saya agak sulit diarah-arahin lah. Mereka memang jadi bagian tegaknya bangsa kita kan gitu. Kalau kita mau lah ya menggunakan ilmu pengetahuannya. Kalau kita nggak mau ya nanti banyak orang yang olah-olah juga kan bahaya juga. Orang-orang berpikir nih menurut saya harus mendominasi ya sekarang ini ya. Gitu. Abang ini betul-betul fanatik ya ke Pak Prabowo ya? Saya ngefans aja sih, karena gini, saya itu kan yatim sejak SMA kelas 2.
saya tuh agak dendaman sama orang. Mungkin Scorpio kali ya, Pak Prabowo kan Libra ya. Jadi saya tuh kagum gitu, nih orang kan saya tahu betul Mas, dia ditipu tuh berapa kali loh. Jadi senior saya yang dekat sama Pak Prabowo dia bilang, Rod tau gak Prabowo udah bisa ditipu berapa? 150 juta. Iya. Terus gimana omongan si Bapak? Saya pengen tahu nih orang ini mau nipu saya berapa lagi. Jadi bukan dimusuhin, dibuang, enggak, dibiarin aja. Oh gitu. Iya. Kan biasanya ada dong, Yeah. ya kan namanya parpol kan. 150 juta bos, kalau kita kejar dulu. Ya bayar apa gimana lah spend buat balik itu, dia enggak. Saya pengen tahu nih orang ini mau nipu saya berapa juta lagi gitu. Tapi kan sekarang pendukungnya Pak Prabowo dulu mungkin. Oh, iya. Mungkin karena proses ya, saya kira ya. Orang juga hati kecil masyarakatnya kan sulit juga lah ditutup-tutupin sama pembenci ini kan. Jadi kalau saya sih, Pak Prabowo nih Rod, kan lu kalah mulu, ya nggak apa-apa. Karena buat saya hati saya menang itu aja. Nah, saya bukan politisi, saya praktisi kan. Saya tuh butuh apa ya, afirmasi di hati saya tuh supaya saya kerja bisa lebih keras gitu loh. Karena buat saya itu agak unik ada orang kayak begini itu buat saya. Di dunia yang kayak gini, apa Mas? Ini beliau nih keturunannya orang yang mendirikan BNI loh. Iya, ya. Kakeknya. Pak Acum itu yang bikin Fakultas UI ini salah satu foundernya beliau. Iya, betul. Pak Acum ini. Ya kan? Terus ini orang ini kan menantunya Pak Harto. Kurang apa? Sahabatnya Habibie ini kurang apa, Bos? Lu ngapain sih ngurusin? Ya rakyatnya nggak tahu lah gitu ibaratnya. Apa sih kalau bukan ruhiyahnya yang bagus? Saya selalu gitu. Kalau bukan kebeningan hatinya gitu. Karena nggak mungkin orang kalau ada niatnya nggak lurus itu bisa bertahan sepanjang ini. Orang awam akan lihat nih kemaruk nih, rakus nih, enggak. Saya ngeliatnya bukan itu. Kalau udah kemaruk udah setor 5 tahun langsung beres bos. Ikut main dong, bener nggak? Ikut main lah dia, 5 tahun kan ya, tinggal pegang elit politik pasti ada. Tapi saya lihat enggak Pak Prabowo, dia tetap ngebangun partainya kan sekarang nomor 3 secara kursi, nomor 2 secara suara Mas. Hampir kalau secara suara ini ngalahin Golkar, partai yang membesarkan beliau. Apakah itu nggak prestatif Mas? Kalau lawan PDIP susah ya, memang hebat lah kalau PDIP. Tapi Gerindra ini nomor 2 lah kalau dari suara. Artinya ini orang prestatif bos, dia bangun sistem. Ya karena saya tanya siapa yang bangun sistem di 3 yang ada nih, nggak ada. Semuanya itu ya mungkin Gus Muhaimin lah, oke. Tapi kan wapres. Ya. Itu aja. Saya akui kalau Gus Muhaimin dia bangun sistem dan dia itu prestasinya cuman kalah sama Bu Mega. Dia megang PKB dengan wah kan berat ya ngelawan Gus Dur apalah difitnah macam-macam. Tapi ini orang prestatif loh. Iya, iya. Orang cengenges ini jangan salah nih Cak gitu loh. Saya orang NU, saya kagum sama Gus Muhaimin ya. Menurut saya tuh harus diakui ya. Sulit lah. Menurut saya harus diakui, orang hebat tuh harus diakui, nggak gampang. Apalagi ngendalin kekuasaan gitu loh. Jadi kita harus juga jangan terlalu kebawa parsial ya gitu loh. Saya kagum sama Pak Prabowo tapi juga nggak memberhalakan beliau lah. Jadi saya tempatkan beliau sebagai pemimpin hebat gitu ya. Saya selfie sekali aja Mas 2014 waktu di acara di Hotel Chandra yang di Gatot Subroto itu. Waktu itu ada acara Widya. Oh sorry, bukan Widya Chandra kan perumahan. Ya, Widya Chandra, bukan Widya Chandranya, Chandra yang di Gatot Subroto hotel itu. Jadi kan ngundang yang salah satu Prajurit Kopassus yang sampai ke Mount Everest itu loh. Yeah. Ceritain, saya selfie udah, fotonya juga jelek banget. Saya nggak pernah lagi foto beliau. Kenapa? Yang saya kagumi orangnya, tokohnya, keteladanan, bukan dia sebagai artis. Ini orang suka salah ya. Yeah. Jadi saya cuma sekali aja foto gitu. Pak Jokowi ada sekali, saya foto Pak Jokowinya lihat kemana gitu. Waktu beliau masih pakai baju kotak-kotak. Ya, ada saya foto. Saya kagum sama orang itulah. Itu aja sih. Ya. Terus ini untuk para pemilih, para pemilih yang masih bimbang. Ada satu kata atau satu kalimat yang bisa meyakinkan para pemilih untuk yang masih bimbang sebagai Dewan Pakar. Cara milihnya gampang. Menurut kamu gitu ya, tanya ke pribadi.
negara ini menuju kemajuan atau kehancuran. Satu dulu. Kalau menuju kehancuran, jangan pilih yang di situ ada kelompok yang pernah berkuasa selama 10 tahun. Ada nggak? Ada nggak? Ada. Hah? Nggak ada. Mana? Cuman PKS sama Demokrat yang jadi oposisi. Benar nggak? Iya. Artinya semua kelompok itu semua pernah berkuasa selama 10 tahun. Gerindra aja masuk. Udah nih. Oke, berarti nggak mungkin dong logika itu. Maksud saya gini loh, konsistensi berpikir kalau memang ini jelek, jangan pilih kelompok yang Berkuasa. ada yang berkuasa karena dia nikmatin. Lah elit ini nikmatin. Lo jenengan kan cuma pemilih. Satu dari 25 juta suara. Lah kalau satu suara itu dianggap terhormat ya teman-teman. Satu itu sangat bermakna. Ya jangan salurkan. Saya lebih menghargai orang yang wah kalau gitu berat juga. Oke ini berarti nggak masuk nih logika ini. Yang kedua pilih yang modalnya terkecil. Ya terserah ya. Nah yang ketiga menurut saya kalau setuju bahwa pemerintahan ini memang menuju ke kemajuan dengan segala kekurangan loh. Disparitas kekayaan ya apa Gini rasio masih begitu tinggi ya 3,8 atau berapa itu saya lihat. Terus ada stunting di mana-mana ya kan. Termasuk Depok ya? Iya, akses ya kan. Stunting Depok kan kemarin Tinggi ramai. kan Mas. Ya artinya saya bukan menyalahin siapa-siapa. Artinya negara ini masih berat ya. Apalagi kita dihajar Covid. Artinya oke, tapi secara strategik ini bangsa ini maju apa enggak? Menuju kemajuan apa enggak? Fondasinya apa? Kalau sudah merasa maju, pilih di mana yang arrangernya, yang dewan pembinanya lah kalau organisasi, memang ada di situ. Karena dia akan meneruskan. Tapi nggak mungkin kan sempurna. Namanya juga di dunia bos. Orang-orangnya orang-orang juga manusia biasa, bukan malaikat saya kira. Apalagi kalau banding-bandingin ke Khulafaur Rasyidin, wah udah salah, udah beda bos. Khulafaur Rasyidin itu cuma sampai ke Utsman kan, sisanya kan dinasti. Iya betul. Benar nggak? Iya betul, sepakat. Orang yang berdarah birunya Hasan radhiyallahu an itu. Husain dibunuh, Hasan itu kan nggak mau dia, karena terlalu banyak fitnah. Iya. Kalau orang udah ruqyah pilihan begitu, bukan kayak sekarang. Sorry ya, istimewa ulama gitu. Aduh, kita juga pernah main-main begitu bos. Tapi maksud saya itu istimewa ulama itu kan buat lihat 1 Syawal sama 1 Zulhijjah ya biasanya. Ini kok lihat 14 Februari. Masa ulama Valentina nih bener. Iseng-iseng ya buat teman-teman aktivis. Itu bukan hilal ya. Itu aja begitu. Baik Bang, terima kasih banyak. Semoga sukses. Amin, berkah ya. Lancar, usahanya lancar. Amin. Dan punya yang banyak karyawan ya, di doain TKN. Ya, amin. Kayak bos ini lintas suara. Terima kasih. Siap. Sampai jumpa lagi. Salam.